Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari sejenak kita hadirkan hati dengan penuh ketenangan. Tariklah nafas perlahan dan lepaskan dengan lembut. Biarkan setiap hembusan nafas menjadi pengingat bahwa hidup ini hanyalah titipan dan setiap detik adalah undangan dari Allah untuk lebih dekat kepadanya. Dalam hening, kita belajar menyadari bahwa tidak ada jarak antara diri kita dengan Sang Pencipta. Setiap nafas yang kita hirup adalah kasih-Nya. Setiap detik yang kita lewati adalah kesempatan untuk kembali. Mari bersama-sama kita buka perjalanan ini dengan hati yang ikhlas, agar setiap kata yang terdengar bukan sekadar suara, melainkan pesan yang mengetuk jiwa. Saya ingin mengajak Anda untuk ikut merasakan, bukan hanya mendengarkan. Jika ada hal yang menyentuh hati Anda nanti, silakan tinggalkan jejak berupa komentar, atau bagikan agar lebih banyak saudara kita dapat merasakan kehadiran Allah dalam nafas mereka. Karena sesungguhnya kebaikan yang dibagikan akan selalu kembali kepada diri kita. Bab 1. Nafas sebagai amanah pertama. Sejak pertama kali manusia lahir ke dunia, ia disambut bukan oleh suara orang-orang di sekelilingnya, melainkan oleh dentuman nafas pertama yang meledak dari dadanya. Tangisan bayi yang baru lahir adalah tanda bahwa sebuah kehidupan telah dimulai, bukan karena tubuh kecil itu kuat, melainkan karena Allah telah meniupkan ruh melalui nafas yang halus. Setiap tarikan adalah anugerah, setiap hembusan adalah titipan, dan keduanya adalah amanah yang kelak akan dipertanyakan. Untuk apa engkau gunakan nafas yang telah aku berikan? Kebanyakan manusia berjalan dalam hidup tanpa pernah berhenti untuk menyadari betapa berharganya satu helaan. Mereka bekerja, berlari, mengejar dunia, hingga nafas hanya dianggap sebagai mekanisme tubuh yang tidak pernah dipikirkan. Padahal di balik nafas itu tersimpan rahasia yang lebih dalam dari sekadar hidup. Ia adalah tanda keterhubungan kita dengan Allah. Nafas adalah perjanjian senyap yang terus mengikat manusia dengan Tuhannya sejak ia lahir hingga akhir hidup. Bayangkan jika satu tarikan saja tidak sampai, maka seluruh rencana, ambisi, dan cita-cita dunia akan berhenti seketika. Tidak ada waktu untuk mengucapkan salam perpisahan, tidak ada kesempatan untuk kembali. Begitu cepatnya hidup ini bisa terputus, dan hanya nafas yang menjadi batas tipis antara kita dengan kematian. Maka betapa kelirunya manusia yang menganggap remeh nafas, padahal setiap helaan adalah ketukan lembut dari Allah agar kita mengingatnya. Setiap kali kita menarik nafas, sesungguhnya kita sedang menerima kehidupan baru. Dan setiap kali kita melepaskannya, seakan kita menyerahkan kembali diri kita kepada Allah. Tarikan adalah pemberian, hembusan adalah pengembalian. Jika engkau resapi dengan hati yang hadir, engkau akan menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia ada dalam setiap desiran udara yang masuk ke dadamu, dalam setiap hembusan yang membuat tubuhmu terasa ringan. Nafas adalah pengingat bahwa engkau tidak hidup sendirian. Ada kasih sayang Allah yang menyertaimu tanpa henti. Maka, wahai jiwa yang sedang mendengar, jangan biarkan nafasmu berlalu sia-sia. Jadikan ia amanah yang selalu engkau jaga dengan kesadaran. Biarkan setiap tarikan menjadi syukur dan setiap hembusan menjadi doa. Sebab ketika engkau hidup dengan nafas yang penuh kesadaran, engkau sedang menapaki jalan untuk menghadirkan ruhmu ke hadapan Allah, bukan melalui perjalanan panjang, melainkan melalui satu nafas yang dipenuhi rasa tunduk dan cinta kepadanya. Bab 2. Nafas sebagai jalan ruhani. Di sepanjang sejarah perjalanan para pencari kebenaran, para guru ruhani selalu menuntun murid-muridnya untuk kembali menyadari nafas. Mereka tahu di balik kesederhanaan tarikan dan hembusan itu tersembunyi jalan rahasia menuju Allah. Nafas bukan sekadar udara yang menghidupkan tubuh, tetapi ia adalah kendaraan yang bisa membawa ruh melintasi batas dunia. Saat seseorang benar-benar menghadirkan kesadaran pada nafasnya, ia sedang membuka pintu menuju ruang terdalam dalam dirinya, tempat ruh dapat merasakan kedekatan yang tak terlukiskan dengan Tuhannya. Ketika seorang hamba duduk diam dalam hening, lalu memperhatikan aliran nafasnya, ia akan mendapati sesuatu yang menakjubkan. Nafas itu seakan menjadi zikir yang tak pernah berhenti, bahkan ketika lidahnya terdiam.
Tarikan terasa seperti menyebut asma Allah yang maha menghidupkan, dan hembusan terasa seperti pengakuan bahwa semua kembali kepadanya. Inilah zikir tersembunyi yang tidak membutuhkan kata, tidak membutuhkan suara, hanya membutuhkan hati yang terjaga. Dan dalam zikir senyap itulah ruh mulai berjalan menuju hadirat ilahi. Orang yang berlatih menyadari nafas akan mulai melihat betapa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Dalam setiap tarikan, ia merasakan kasih sayang Allah yang mengalir ke dalam tubuhnya, memberi kekuatan yang ia sendiri tidak mampu ciptakan. Dalam setiap hembusan, ia menyerahkan kembali seluruh beban dan kepenatan kepada Sang Pencipta. Nafas berubah menjadi jembatan, tempat perjumpaan antara makhluk yang lemah dengan Rabb yang Maha Kuat. Hanya melalui satu kesadaran sederhana ini, manusia dapat menemukan jalan ruhani yang selama ini dicari di luar dirinya. Sungguh, tidak ada perjalanan ruhani yang lebih dekat dan lebih nyata daripada perjalanan melalui nafas. Ia tidak memerlukan langkah kaki, tidak butuh bekal harta, dan tidak menunggu waktu tertentu. Kapanpun engkau sadar akan nafasmu, saat itulah ruhmu dapat berjalan. Dan dalam setiap perjalanan itu, engkau akan semakin menyadari bahwa Allah selalu lebih dekat daripada apa yang engkau sangka. Ia tidak menunggu di ujung jalan yang jauh. Ia selalu hadir dalam setiap detik kehidupanmu, menegurmu dengan kelembutan melalui aliran nafas yang terus dijaganya. Maka wahai hati yang sedang mendengar, jangan abaikan jalan ruhani yang paling dekat ini. Jangan biarkan nafasmu berlalu tanpa makna, seperti angin yang hanya lewat. Jadikan ia lantunan zikir yang tersembunyi, jadikan ia kendaraan ruh yang selalu membawa engkau mendekat. Sebab dalam satu nafas yang penuh kesadaran, ruhmu dapat berdiri dengan khusyuk di hadapan Allah, seakan seluruh dunia berhenti dan yang ada hanya engkau dan Dia, tanpa jarak, tanpa tabir, tanpa penghalang. Bab 3. Kesadaran di antara tarikan dan hembusan. Ada satu ruang yang sering dilupakan manusia, ruang yang begitu singkat hingga hampir tidak disadari. Jeda di antara tarikan dan hembusan nafas. Dalam jeda itu, seakan waktu berhenti, dunia hening, dan segala kesibukan lenyap. Para arif billah sering berkata, barang siapa menemukan dirinya dalam jeda nafas, maka ia telah menemukan Rabb-nya. Sebab dalam hening yang sangat singkat itu, ruh merasakan kehadiran Allah dengan kejernihan yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Jika engkau berlatih untuk memperhatikan jeda itu, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Tarikan seakan membawa kehidupan, hembusan seakan mengembalikan diri kepada Allah, dan di antara keduanya ada satu titik kosong yang penuh dengan cahaya. Titik itu bukanlah sekadar keheningan, melainkan sebuah pintu yang membuka jalan menuju hadiratnya. Di sanalah ruh berhenti berlari, berhenti berprasangka, dan hanya tersisa rasa tunduk yang paling dalam. Manusia sering sibuk dengan pikirannya, terjebak dalam ingatan masa lalu atau khawatir akan masa depan. Tetapi ketika engkau menyelam ke dalam jeda di antara nafas, engkau akan menemukan bahwa masa lalu dan masa depan hanyalah bayangan. Yang nyata hanyalah saat ini, detik ini, kehadiran ini. Dan saat ruh benar-benar hadir dalam kesadaran itu, ia seakan berdiri di hadapan Allah tanpa jarak, tanpa penghalang. Jeda nafas mengajarkan bahwa doa tidak selalu harus panjang dan penuh kata. Kadang doa yang paling dalam justru terucap tanpa suara, hanya berupa kehadiran hati di hadapan Tuhannya. Dalam diam itu, ruh berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh telinga, tetapi dipahami sepenuhnya oleh Allah. Maka tidak heran jika para kekasih Allah sering berlama-lama dalam hening, karena bagi mereka hening adalah doa yang paling suci. Wahai jiwa yang mendengar, belajarlah untuk menemukan jeda di dalam nafasmu. Jangan terburu-buru menarik, jangan terburu-buru melepaskan. Rasakan ruang kecil itu dan biarkan ruhmu diam di dalamnya. Sebab di sanalah engkau akan mengenal bahwa Allah selalu hadir, lebih dekat dari apapun yang engkau sangka. Dan ketika ruhmu telah terbiasa singgah di ruang hening itu, maka setiap nafasmu akan menjadi perjumpaan, setiap jeda akan menjadi penyaksian. Bab 4. Nafas sebagai zikir tersembunyi. Tidak semua zikir harus terucap melalui lidah, sebab ada zikir yang lebih halus, lebih senyap, namun jauh lebih dalam. Zikir yang menyatu dengan nafas. Ketika seorang hamba bernafas dengan kesadaran penuh, setiap tarikan dan hembusan nafasnya menjadi pujian kepada Sang Pencipta.
Tarikan membawa makna, "Ya Allah, Engkau yang memberi kehidupan," dan hembusan membawa makna, "Kepadamu aku kembali." Inilah zikir tersembunyi yang terus berlangsung tanpa henti, bahkan ketika manusia tertidur sekalipun. Zikir nafas ini tidak membutuhkan waktu khusus, tidak pula memerlukan persiapan yang rumit. Ia bisa dilakukan kapan saja, saat berjalan, duduk, atau bekerja. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiran hati. Nafas adalah irama kehidupan yang Allah berikan, dan bila irama itu diselaraskan dengan kesadaran kepadanya, maka setiap detik hidup berubah menjadi ibadah. Sungguh, tidak ada ibadah yang lebih dekat daripada zikir yang bernafas bersama jiwa. Para sufi sering mengatakan bahwa zikir sejati adalah yang tidak pernah terputus, meski tubuh sibuk dengan urusan dunia. Dan nafas adalah cara untuk mewujudkan hal itu. Karena bagaimana mungkin zikir terputus jika setiap hembusan selalu kembali kepada Allah? Bagaimana mungkin manusia lupa jika setiap tarikan adalah teguran halus bahwa ia hidup hanya karena izinnya? Dengan nafas, zikir menjadi sesuatu yang alami, bukan paksaan, melainkan aliran yang terus mengalir sebagaimana sungai mengalir menuju lautan. Bila engkau resapi, zikir melalui nafas akan mengubah pandanganmu terhadap dunia. Engkau tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian beban, melainkan sebagai kesempatan untuk selalu terhubung dengan Allah. Bahkan ketika engkau diam, engkau tetap berzikir. Bahkan ketika engkau tidak mengucapkan sepatah kata pun, ruhmu tetap berbicara kepadanya melalui desiran udara yang keluar masuk dari tubuhmu. Zikir semacam ini bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga menuntun ruh untuk selalu menghadap kepada Tuhannya. Maka, wahai jiwa yang sedang mencari, jangan biarkan nafasmu kosong. Jadikan ia ladang zikir, jadikan ia lantunan doa yang tersembunyi. Ketika engkau mulai menyadari bahwa setiap nafas adalah panggilan untuk mengingat Allah, maka engkau tidak akan pernah merasa jauh darinya lagi. Sebab Allah tidak hanya hadir dalam sujud panjangmu, tetapi juga dalam tarikan nafasmu yang paling sederhana. Dan bila engkau hidup dengan kesadaran ini, maka ruhmu akan selalu hadir di hadapan Allah, bahkan dalam kesibukan dunia yang paling riuh sekalipun. Bab 5. Nafas dan kehadiran hati. Setiap orang bisa bernafas, tetapi tidak semua orang benar-benar hadir dalam nafasnya. Banyak manusia bernafas sambil pikirannya berlari jauh, entah ke masa lalu yang penuh penyesalan atau ke masa depan yang dipenuhi kekhawatiran. Padahal inti dari perjalanan ruhani adalah kehadiran, yaitu kemampuan untuk berada sepenuhnya di momen ini. Nafas adalah kunci kehadiran itu. Saat engkau menaruh perhatian penuh pada nafas, engkau sedang menahan pikiranmu agar berhenti berkelana dan menuntunnya kembali kepada sumber kehidupan. Kehadiran hati melalui nafas menjadikan hidup terasa lebih dalam. Engkau mulai merasakan bahwa setiap tarikan adalah limpahan kasih sayang Allah dan setiap hembusan adalah bentuk penyerahan total kepadanya. Dari sini engkau akan belajar bahwa tidak ada yang benar-benar berada dalam genggamanmu. Bahkan nafasmu sendiri bukan milikmu. Semuanya hanyalah pinjaman yang setiap saat bisa diminta kembali oleh sang pemilik kehidupan. Kesadaran semacam ini membuat hati menjadi lembut, rendah hati, dan penuh syukur. Orang yang berlatih hadir dalam nafasnya tidak akan mudah terguncang oleh hiruk-pikuk dunia. Ketika orang lain panik, ia tetap tenang. Ketika orang lain merasa sempit, ia merasakan keluasan. Sebab nafasnya selalu mengajarkannya untuk kembali kepada Allah. Nafas yang hadir menjadikan hatinya seperti samudera, luas, dalam, dan tidak mudah terombang-ambing oleh ombak kecil di permukaannya. Itulah kekuatan yang lahir dari kesadaran, bukan dari ambisi atau kekuasaan. Kehadiran hati dalam nafas juga menjadikan doa lebih hidup. Sebab doa bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan, melainkan perjumpaan hati dengan Allah. Ketika engkau berdoa sambil menyadari nafasmu, engkau akan merasa seolah-olah setiap tarikan adalah jawaban dari Allah. Dan setiap hembusan adalah pengaduan yang engkau titipkan kepadanya. Dengan cara ini, doa menjadi sesuatu yang intim, yang tidak hanya keluar dari lidah, tetapi dari kedalaman ruhmu. Maka, wahai hati yang sedang mendengar, belajarlah untuk hadir di dalam nafasmu. Jangan biarkan pikiranmu terjebak dalam penyesalan atau terperangkap oleh kecemasan. Jadilah hamba yang benar-benar hidup,
bukan hanya tubuh yang bernafas tanpa kesadaran. Sebab ketika engkau hadir sepenuhnya di dalam nafas, maka ruhmu akan hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Dan disitulah engkau akan merasakan kedekatan yang sejati, kedekatan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia ini. Bab 6. Nafas sebagai cahaya yang menuntun. Nafas yang disadari bukan hanya sekadar aliran udara, melainkan cahaya halus yang menuntun jiwa. Ia ibarat pelita yang menyinari jalan gelap, membawa ruh keluar dari kebingungan menuju arah yang jelas. Ketika engkau hidup tanpa kesadaran nafas, engkau seperti berjalan di lorong panjang tanpa lampu, terus mencari-cari pegangan, namun tidak pernah benar-benar menemukannya. Tetapi saat engkau mulai menyadari setiap tarikan dan hembusanmu, seolah-olah lampu-lampu kecil menyala satu persatu hingga jalan yang engkau tempuh menjadi terang. Cahaya yang lahir dari nafas ini bukan berasal dari tubuh, melainkan dari Allah yang meniupkan ruh ke dalam dirimu. Setiap kali engkau menaruh kesadaran pada nafas, cahaya itu semakin terang. Ia menyingkap tabir kegelapan, membersihkan hati dari keruhnya hawa nafsu, dan menuntunmu agar tidak tersesat di jalan dunia. Bahkan ketika engkau merasa paling lemah, paling rapuh, atau paling kehilangan arah, cukup kembali ke nafasmu dengan penuh kesadaran. Di sana engkau akan menemukan cahaya Allah yang tidak pernah padam. Orang yang hidup dengan cahaya nafas akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh dunia luar. Ia bisa berada di tengah keramaian, namun hatinya tetap hening. Ia bisa menghadapi cobaan, namun ruhnya tetap kokoh. Semua itu karena cahaya yang menuntunnya berasal dari dalam, bukan dari luar. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berbalik, tetapi cahaya Allah dalam nafas akan selalu sama. Lembut, teduh, dan menenangkan. Cahaya nafas juga menyingkapkan siapa diri kita sebenarnya. Seringkali manusia terjebak pada identitas duniawi, nama, jabatan, harta, atau kedudukan. Tetapi ketika engkau menyelami nafasmu, engkau akan merasakan bahwa semua itu hanyalah lapisan luar. Di balik semua lapisan itu, ada ruh yang selalu rindu untuk kembali kepada Allah. Dan cahaya dari nafaslah yang menuntun ruh itu, perlahan tapi pasti, menuju asalnya. Maka wahai jiwa yang sedang menempuh perjalanan ini, jangan abaikan cahaya yang telah Allah titipkan di dalam dirimu. Ia tidak jauh, tidak tersembunyi, dan tidak sulit ditemukan. Ia ada dalam nafasmu, dalam setiap hembusan yang engkau lepaskan. Ikutilah cahaya itu, biarkan ia menuntun langkahmu. Sebab bila engkau setia pada cahaya nafas, engkau tidak hanya akan menemukan jalan, tetapi juga akan menemukan Allah yang selalu menantimu di ujung perjalanan. Bab 7. Nafas dan penyerahan diri. Di antara seluruh pelajaran ruhani, penyerahan diri adalah yang paling sulit, namun juga yang paling melegakan. Manusia terbiasa menggenggam erat kehidupannya, merasa bahwa ia mampu mengendalikan segala sesuatu dengan tenaga dan akalnya. Tetapi nafas mengajarkan hal yang berbeda. Setiap kali kita menarik nafas, kita menerima kehidupan dari Allah. Dan setiap kali kita melepaskannya, kita menyerahkan kembali hidup kita kepadanya. Tidak ada satu pun tarikan atau hembusan yang bisa kita pastikan milik kita. Semuanya adalah pinjaman yang setiap saat bisa diminta kembali. Ketika seorang hamba benar-benar menyadari hal ini, ia akan mulai belajar melepaskan. Melepaskan rasa memiliki yang berlebihan, melepaskan ambisi yang menyesakkan, melepaskan kecemasan yang mengikat. Sebab ia tahu, sebagaimana nafas tidak bisa dipertahankan, begitu pula kehidupan ini. Segala sesuatu datang hanya untuk sementara, dan pada akhirnya harus kembali kepada sang pemilik. Dengan kesadaran ini, penyerahan diri bukan lagi terasa berat, melainkan menjadi kelegaan yang dalam. Nafas yang disadari mengajarkan kita untuk tidak melawan aliran kehidupan. Tarikan adalah pemberian, hembusan adalah pengembalian. Jika kita menolak salah satunya, maka keseimbangan akan hancur. Begitu pula dengan hidup. Ada saat menerima, ada saat melepaskan. Ada saat kita diberi, ada saat kita diambil. Semuanya harus diterima dengan lapang, sebab dalam setiap alur itu, Allah sedang mendidik hati agar lebih tenang dan lebih bijaksana. Penyerahan diri bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berusaha dengan sepenuh hati, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah.
Sama seperti kita menarik nafas dengan penuh kesadaran, lalu menghembuskannya dengan ikhlas tanpa rasa takut. Orang yang mampu hidup seperti ini akan merasakan kedamaian yang tidak dimiliki banyak orang. Ia tetap bekerja keras, tetap berdoa, tetap berjuang, namun hatinya tidak pernah terbebani oleh hasil, karena ia tahu semua sudah dalam genggaman Allah. Maka, wahai hati yang sedang mendengar, belajarlah dari nafasmu tentang penyerahan diri. Jangan biarkan ego terus mengikatmu. Jangan biarkan rasa memiliki membuatmu gelisah. Tariklah nafas dengan penuh syukur, hembuskanlah dengan penuh ikhlas. Sebab bila engkau mampu menyerahkan dirimu sepenuhnya, sebagaimana engkau menyerahkan nafasmu, maka ruhmu akan hadir di hadapan Allah dengan ringan, tanpa beban dan dengan hati yang damai. Bab 8. Nafas sebagai jembatan menuju keabadian. Hidup di dunia ini serba sementara, semuanya datang lalu pergi, lahir lalu mati, bertemu lalu berpisah. Namun nafas, meski juga fana, memiliki rahasia yang menghubungkan kita dengan keabadian. Sebab nafas bukan hanya aliran udara, tetapi jejak ruh yang terus mengingatkan asal-usulnya. Setiap tarikan mengingatkan bahwa kita pernah menerima tiupan ruh dari Allah, dan setiap hembusan mengingatkan bahwa kita kelak akan kembali kepadanya. Dengan kesadaran itu, nafas menjadi jembatan yang menghubungkan dunia yang singkat ini dengan kehidupan abadi di sisi Allah. Bayangkanlah sejenak, ketika engkau duduk dalam diam, merasakan tarikan dan hembusan nafasmu, engkau sebenarnya sedang merasakan getaran kehidupan yang berasal dari sumber keabadian. Nafas bukanlah sekadar tanda bahwa tubuhmu hidup, melainkan pesan lembut dari Allah bahwa ruhmu adalah miliknya. Di dalam setiap tarikan ada kehidupan yang diperpanjang, dan di dalam setiap hembusan ada isyarat bahwa kehidupan ini bisa saja berakhir kapan saja. Kesadaran ini membuat manusia berhenti merasa sombong, karena ia sadar bahwa hidupnya hanyalah titipan yang sebentar. Orang yang menjadikan nafas sebagai jembatan menuju keabadian tidak akan lagi terlena oleh gemerlap dunia. Ia bisa menikmati kehidupan, tetapi tidak melekat padanya. Sebab ia tahu, segala sesuatu akan pergi, dan yang abadi hanyalah Allah. Ketika nafasnya disadari, ia merasakan seakan-akan setiap hembusan adalah latihan untuk melepaskan dunia, dan setiap tarikan adalah latihan untuk menerima kasih sayang Allah yang tak pernah putus. Dengan cara ini, setiap nafasnya menjadi perjalanan ruhani yang mendekatkan dirinya kepada kehidupan yang sejati. Nafas juga mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu. Sebagaimana nafas keluar dari tubuh, lalu kembali masuk lagi, demikian pula ruh meninggalkan jasad untuk kemudian kembali kepada sang pemilik. Tidak ada yang benar-benar berakhir, yang ada hanyalah perubahan bentuk. Maka orang yang menyadari hal ini tidak lagi takut menghadapi kematian, karena ia tahu bahwa kematian hanyalah kepulangan, dan nafasnya selama ini sudah melatihnya untuk pulang dengan tenang. Wahai jiwa yang sedang mendengar, resapilah makna dalam nafasmu. Lihatlah ia bukan hanya sebagai tanda kehidupan sementara, melainkan sebagai jembatan menuju keabadian. Jadikan setiap tarikan sebagai pengingat akan asal-usulmu, dan jadikan setiap hembusan sebagai latihan untuk kembali kepada Allah. Sebab jika engkau hidup dengan kesadaran seperti ini, maka kematian pun tidak lagi menakutkan, melainkan terasa seperti perjumpaan indah dengan kekasih sejati. Bab 9. Nafas dan kehadiran Allah yang tak terpisahkan. Ada kalanya manusia merasa jauh dari Allah. Mereka berdoa, tetapi seakan-akan doa itu tidak menembus langit. Mereka beribadah, tetapi hatinya terasa kosong. Mereka mencari kehadiran Allah ke segala arah, namun lupa bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, walau sedetik pun. Nafas adalah bukti nyata dari kedekatan itu. Setiap tarikan dan hembusan adalah tanda bahwa Allah sedang bersamamu, bahwa kehidupanmu masih dijaga olehnya. Maka, bagaimana mungkin engkau merasa jauh sementara Allah ada di dalam setiap nafasmu? Ketika engkau benar-benar menghadirkan kesadaran pada nafas, engkau akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah Allah sedang berbisik lembut melalui setiap desiran udara. Tarikan terasa seperti undangan untuk hidup dalam kasih-Nya, dan hembusan terasa seperti panggilan untuk kembali berserah. Kehadiran ini begitu nyata,
namun begitu halus sehingga hanya hati yang tenang yang mampu merasakannya. Inilah rahasia besar yang sering luput. Allah selalu hadir lebih dekat daripada urat leher, bahkan lebih dekat daripada nafas yang keluar masuk di dadamu. Nafas juga mengajarkan bahwa Allah tidak pernah jauh karena Dialah yang mengalirkannya tanpa henti. Engkau tidak bisa mengatur sendiri kapan harus bernafas, seberapa lama bisa menahannya, atau kapan ia akan terhenti. Semuanya berada dalam genggaman Allah. Jika engkau mampu merasakan hal ini, maka engkau akan berhenti merasa ditinggalkan, berhenti merasa sendirian, karena sesungguhnya Allah selalu ada bersamamu di setiap tarikan dan hembusan. Orang yang menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam nafasnya akan hidup dengan penuh rasa tentram. Ia tidak lagi cemas dengan masa depan, tidak lagi terlalu menyesali masa lalu, karena ia tahu bahwa yang terpenting adalah saat ini, saat di mana Allah bersamanya. Kehadiran ini membuat hatinya teduh, pikirannya jernih dan langkahnya mantap. Ia tidak lagi mencari kehadiran Allah di luar dirinya, karena ia telah menemukannya dalam dirinya sendiri, melalui nafas yang terus dijaga olehnya. Maka wahai jiwa yang sedang mendengar, berhentilah merasa jauh dari Allah. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam prasangka, karena Allah lebih dekat daripada yang engkau sangka. Setiap tarikan adalah sapaannya, setiap hembusan adalah pelukannya. Jika engkau mau menyadarinya, engkau tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Sebab Allah selalu ada, setia dan tak terpisahkan darimu, bahkan sejak engkau pertama kali bernafas hingga nafas terakhir yang akan mengantarmu kembali ke pangkuannya. Bab 10. Satu nafas yang menyatukan ruh dengan Allah. Bayangkan dirimu duduk dalam keheningan yang sempurna. Tidak ada suara dunia yang mampu menembus kesadaranmu. Hanya ada dirimu, nafasmu, dan kehadiran Allah. Saat engkau menarik nafas perlahan, engkau merasakan seakan-akan seluruh jagat raya ikut menariknya bersamamu. Saat engkau menghembuskannya, seolah-olah seluruh jagat raya pun turut melepas beban. Dalam momen ini, engkau tidak lagi terpisah dari apapun. Dirimu adalah bagian dari ciptaan, dan ciptaan adalah bagian dari dirimu. Semuanya mengalir menuju Allah. Satu nafas yang benar-benar dihayati bisa menjadi jembatan menuju samudera keabadian. Ia bukan lagi sekadar gerakan tubuh, tetapi doa yang hidup. Ia bukan lagi sekadar kebutuhan biologis, tetapi pertemuan ruhani. Di dalam nafas yang utuh itu, engkau merasakan kelembutan Allah yang menyelimuti, kekuatannya yang menopang, dan kasih-Nya yang menuntun. Nafas itu menjadi kendaraan ruh yang mengantarmu pulang, bukan ke tempat di luar sana, melainkan ke dalam hatimu sendiri, di mana Allah selalu menanti. Ketika engkau mampu merasakan satu nafas dengan sepenuh kesadaran, engkau akan memahami betapa dekatnya perjalanan ruhani itu. Tidak perlu melangkah ribuan mil, tidak perlu menanti waktu yang panjang. Allah dapat dihadirkan dalam sekejap, cukup dengan satu nafas yang disertai keikhlasan total. Dalam satu tarikan engkau memohon, dalam satu hembusan engkau menyerahkan segalanya. Inilah rahasia yang para arif sampaikan, bahwa jalan menuju Allah lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan. Nafas terakhir manusia pun menjadi puncak dari semua perjalanan ini. Ia bukan sekadar akhir kehidupan dunia, tetapi kembalinya ruh ke asalnya. Nafas terakhir adalah tanda bahwa seluruh perjalanan ini selesai, bahwa seluruh tarikan dan hembusan sebelumnya hanyalah latihan menuju momen perjumpaan sejati. Jika selama hidup engkau terbiasa menghadirkan Allah dalam setiap nafas, maka saat nafas terakhir itu tiba, engkau tidak akan merasa takut karena engkau tahu kemana engkau pulang. Dan disitulah satu nafas menemukan makna tertingginya. Ia menjadi ikrar penyerahan total, ungkapan cinta terdalam, dan jalan pulang terindah menuju Allah. Nafas yang selama ini dianggap biasa ternyata menyimpan rahasia paling suci. Ia adalah bukti kehadiran Allah, sekaligus pintu untuk kembali kepadanya. Maka siapapun yang mampu hidup dalam kesadaran ini akan merasakan damai dalam setiap detik hidupnya, hingga akhirnya bersatu dengan keabadian yang tak pernah berakhir. Saudaraku yang tercinta, perjalanan kita hari ini telah sampai pada akhirnya. Namun ingatlah, akhir sebuah pertemuan bukan berarti akhir dari pencarian.
Setiap hembusan nafas yang masih Allah titipkan adalah jalan pulang menujunya, adalah kesempatan untuk menghadirkan ruh kita di hadapan cahaya kasih-Nya. Biarlah pesan yang telah terdengar ini menetap di hati, menjadi pengingat yang lembut ketika kita mulai jauh, menjadi cahaya yang menuntun ketika kita merasa gelap. Dan semoga setiap langkah kita selepas ini selalu dipenuhi dengan rasa syukur, rasa sabar, dan keyakinan bahwa Allah senantiasa bersama kita, bahkan lebih dekat dari nafas kita sendiri. Sebelum saya akhiri, mari kita saling mendoakan. Doakan saudaramu sebagaimana engkau mendoakan dirimu sendiri. Jika perjalanan ini menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan doa, komentar, atau bagikan kepada yang lain, agar semakin banyak hati yang kembali ingat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.